Hari ini legislatif menyapa warga. Kita akan mengunjungi kelompok tani yang ada di Desa Luwung, Kecamatan Mundu. Kebetulan hari ini ada dua kelompok petani yang memang momentumnya sedang dapat bantuan pestisida dari pemerintah daerah. Secara peruntukan ruang, maka tetap semangat para petani. Kita akan kawal semua aspirasinya, termasuk kebijakannya, karena di tata ruang kita ada 44.000 hektar yang lahan pangan, itu sawah, maka kami bertanggung jawab membawa aspirasi dari 44.000 hektar ini agar terfasilitasi sarana-sarana produksi pertaniannya. Para petani di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kini hidup dalam kegelisahan. Di tengah panasnya musim kemarau panjang akibat dampak El Nino, musuh yang tak kelihatan datang menyerang. Ya, hama wereng. Serangga kecil ini menghisap batang padi hingga menguning, bahkan mati sebelum mengeluarkan malai. Belum cukup sampai di situ, tata gilir air irigasi yang tidak merata membuat sebagian lahan sawah kekeringan. Dua ancaman ini, hama dan air, mengintai dengan ancaman yang sama, gagal panen. Keluhan ini datang dari dua kelompok tani di Desa Luwung, yakni kelompok tani Kisawur dan Sumber Tani. Mereka mengaku sudah berbulan-bulan berjuang sendiri dengan modal terbatas untuk membeli obat. Tetapi serangan wereng terlalu cepat dan air terlalu sulit. Kalau keinginan petani di sini agar pupuk murah, alhamdulillah pupuk subsidi di sini sudah murah. Tapi untuk pestisida, insektisida itu masih mahal. Alhamdulillah juga dari Pak Dewan mengadakan fungsida, insektisida, jadi petani terbantu. Untuk masalah air di sini kendalanya karena kita ini terpakunya dari waduk Setu Patok. Kalau waduk Setu Patoknya kering, ya di sini kering. Tapi alhamdulillah juga ini ada program dari Pak Dewan untuk IRPOM. Jadi untuk pengeboran air bisa teratasi. Khususnya di Desa Luwung, para petani-petani yang sekarang lagi kesusahan air atau dampak dari dari kemarau terus banyak penyakit yang namanya wereng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini legislatif menyapa warga. Kita akan mengunjungi kelompok tani yang ada di Desa Luwung, Kecamatan Mundu.
kebetulan hari ini ada 2 kelompok petani yang memang momentumnya sedang dapat bantuan pestisida dari pemerintah daerah melalui bantuan Kementerian Pertanian. Dan ada 2 kelompok, yaitu kelompok Cisaur dan Sumber Tani yang arealnya kurang lebih 65 hektar. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan petani. Mari. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki buat semua, sawahnya hasilnya bagus semua. Ya. Jadi mohon maaf saya mengganggu, hadir ke sini bagian juga dari menyapa Bapak Ibu. Ingin tahu aspirasinya apa dan sebagainya. Walaupun saya sudah tahu sebelum Bapak Ibu menyampaikan aspirasi petani itu 1 pupuk, 2 air, ya kan? Airnya harus lancar kan? Ketiga ya salah satunya obat-obatan dan lain-lain, pestisida dan sebagainya. Nah kebetulan saya secara pribadi sebagai wakil Bapak Ibu dari DPRD Kabupaten Cirebon, Dapil sini sering berdiskusi sama Ibu Dini dan seluruh jajarannya dari BPP. Kebetulan ada program yang cukup banyak dari Kementerian Pertanian. Nah, salah satunya harus kita meminta agar kebutuhan petani ini kita sampaikan aspirasinya ke nasional. Dari APBD bisa memungkinkan, tapi dananya terbatas, paling berupa jalan usaha tani. Jadi, insya Allah di tahun ini kita akan bangun namanya, yang pertama itu ada irigasi pompa. Dari mana sumbernya? Dari bekas galian. Nanti di sana dibangun pompa pakai listrik. Nanti ketika ini bisa disedot tuh beberapa air, mudah-mudahan cukup. Minimal untuk MT3 bisa menambah. Karena aspirasinya MT2 saja udah empot-empotan ya? Iya. Empot-empotan ya? Nah, bahasa wong gumulungnya kayak rada saeutik lah gitunya. Jadi saya sudah cek juga diskusi, ternyata juga dari sana nggak mencukupi. Karena paling prediksi 30 hari ke depan. Nah, maka harus menemukan sumber-sumber pengairan yang baru. Insya Allah di bulan ini akan turun kegiatan irigasi pompa, minimal membantu untuk membagi distribusi ke wilayah kelompok tani Cisaur dan Sumber Tani. Nanti akan dibangun di sana. Kedua, ada juga pompa, sebagian udah dapat 3 inci, lumayan kalau ada sedikit sumber air bisa disedot, nanti mengalir bergilir. Insya Allah akan banyak kegiatan. Ketiga, saya juga sudah mengusulkan 2025 kemarin turun 4 kontainer obat-obatan atau pestisida. Ada rodentisida, ada moluskusida, ada fungisida belum turun, ada insektisida, ada herbisida dan sebagainya. Tapi memang itu judulnya stok di Dinas Pertanian. Apa artinya? Kalau terjadi serangan, ambil. Dan Bapak Ibu, insya Allah 2 tahun ke depan stoknya ada. Jadi membantu, nggak usah beli. Tapi mohon maaf bagi para pedagang obat-obat jadinya. Nah, ada namanya obat-obatan ini. Salah satunya ini. Nah, kita sudah ngusulin. Ini stok 2025 masih ada. Stok 2026 insya Allah akan turun lagi di bulan September atau Oktober. Sehingga nanti
Bagi petani yang memang membutuhkan 6 jenis obat, tadi saya juga diskusi, ada roden, insek, ada fungi, ada herbi, ada molluscida, itu ada. Jadi untuk keong, untuk tikus, untuk rumput, untuk pengerek apa dan sebagainya, wereng itu sudah clear, sudah ada. Di luar pupuk kita tunggu nanti, mudah-mudahan ada program lagi kita usulkan lagi. Jadi hari ini kita ada stok di sana. Minimal setiap mau bertanam nggak pusing obat-obatan. Tinggal ngomong sama Bu Dini dan rekan-rekan BPP. Tapi Bu Dini juga selalu mantau. Terima kasih Bu Dini tentunya membantu para petani di sini melihat kira-kira ada serangan apa. Oh, tikus, langsung ambil ini. Nanti kita bagi. Kayak hari ini kita serah terima obat ini, nah nanti minta bantuan dari PPL untuk cara memakainya gitu kan ya. Sekali lagi saya akan berjuang untuk para petani karena kebetulan saya juga Dewan Pembina HKTI. Jadi saya bertanggung jawab kepada sebagai bagian dari wakil masyarakat, bertanggung jawab untuk membawa program sebanyak-banyaknya buat kesejahteraan petani, wabil khusus beberapa yang lain. Termasuk ada usulan sumur dalam Pantek. Jadi kalau tadi yang di Simonang itu sumur air permukaan, jadi bekas galian sumur disedot. Tapi besok saya udah usulin Pak Sekdes, Pak Ekbang, Luwung tolong ada 4 kelompok ya. Nggak tahu nanti dengan Bu Dini. Saya sudah minta Bu Dini inventarisir semundu berapa kebutuhan titik untuk sumur dalam. Kedalamannya sampai 80 meter. Jadi nanti disiapin pompa, rumah pompa, listrik. Tapi harus saling jaga karena itu aset kita. Pemerintah kasih untuk kita manfaatin. Ya memang di sini tuh terkenalnya kalau ada barang-barang begitu dicuri. Nah, karena saya juga orang sini, orang sana, tanjak dikit. Banyak dicuri, apalagi kalau sudah pakai solar cell, waduh, itu yang susah. Jadi ayo kita jaga-jaga, sama-sama menjaga aset kita. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sampaikan di sini momen ini boleh aspirasinya apa saja. Yang jelas untuk sumber air sedang kita ikhtiarkan. Dalam waktu ini ada pembangunan untuk menambah sumber air, minimal sumur dalam. Lalu untuk obat sudah stoknya ada. Tinggal nyari fungisida buat jamur. Untuk pupuk kita ikhtiar bareng karena programnya saya pikir di kementerian juga sudah ada terkait pupuk. Sama rehab jaringan irigasi. Jadi ada irigasi tersier yang rusak tuh, baik yang sudah terbangun tapi rusak kita rehab atau yang posisinya masih tanah kita bangun supaya tidak banyak kehilangan di jalan. Itu nanti saya akan sinergi dengan BPP, Bu Dini beserta jajarannya dari desa sama dengan kelompok bapak-bapak. Tetap semangat ya Pak ya? Oke. Mudah-mudahan yang terbaik dan saya doakan Allah hari ini mensukseskan seluruh hasil. Kabupaten Cirebon, kita turun ke bawah nih ya Pak ya. Ini bertemu dengan masyarakat khususnya di Desa Luwung, di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Bapak kenapa memilih lokasi ini? Ya secara prinsip kalau saya kebetulan kan dapil sini, tapi memang saya tidak bicara dapil. Oke. Saya hari ini mencoba membawa program yang salah satunya adalah turunnya obat-obat pestisida yang sejumlah hampir 4 kontainer kemarin untuk masyarakat Cirebon. Jadi ada 6 jenis obat, obat rodentisida, fungisida, herbisida, semuanya ada di Dinas Pertanian. Jadi kalau petani Cirebon butuh obat jika ada serangan silahkan koordinasi dengan PPL dan minta ke Dinas Pertanian. Dan kebetulan di wilayahnya hari ini
ada perkumpulan para petani pengen ketemu, ya kita silaturahim sekalian. Oh, langsung ya Pak ya. Ya. Dan juga ini mereka menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa tadi poin yang Novi tangkap ya Pak ya, dari mereka rasa terhadap dengan hama wareng. Ya. Tata gilir air juga yang Ya. mereka posisi yang ada di ujung tidak mendapatkan aliran air. Ya, itu jadi problem yang harus kita selesaikan lah ya. Karena memang pertama kalau bicara kita di sini DI-nya DI Setu Patok yang membawahi Kecamatan Mundu, Asjab sama Greget. Masalahnya stok DI Setu Patok di Setu Patok itu juga sangat berkurang. Jadi pertama tentu harus mengatur tata kelola manajemen pengaturan output air untuk agar petani semua bisa terbagi. Walaupun stok di sini hari ini karena ada ancaman El Nino lah ya, stoknya berkurang jauh. Maka solusi jika terjadi demikian apa? Ya salah satunya mencari sumber air permukaan lain melalui irigasi pompa. Dan kita bawa juga program itu hari ini buat masyarakat di sekitar sini. Jadi air muka permukaan, karena di blok sana ada bekas galian C yang menjadi danau-danau, kita manfaatin sedot untuk sawah. Kedua, sumur pantek melalui irigasi pompa. Dan aspirasi itu sudah saya minta kepada BPP, PPL agar mencari problem itu, lalu kelompok mana yang membutuhkan, berapa hektar yang terlayani, karena kalau berdasarkan aturan juklak pemerintah harus minimal 10 hektar. 10 hektar? Ya, dan itu sudah saya kawal, insya Allah di tahun ini juga ada kegiatan yang sama, jadi kita bisa bangun. Minimal mulai sekarang kita bicara untuk ke depan. Oh iya, konsen di sektor pertanian nih Pak. Kenapa Bapak memilih itu? Karena memang kita sebagai warga yang memang butuh petani ya Pak ya? Atau seperti apa? Ada alasan lain Pak Dewan? Ya, jadi pertama peruntukan ruang kita 68% itu lahan pertanian. Ada sektor hortikultura, ada sektor pangan. Hari ini sawah. Dan tata ruang kita mengamanatkan 44.000 itu adalah lahan sawah. Nah, pertanyaannya 44.000 ini sudahkah terfasilitasi program yang mendukung pertanian untuk sawah? Nah, saya jawabannya sudahkah belum? Maksimal. Belum maksimal, Memang kita anggap di wilayah barat yang memang secara DI Cimanuk Sanggarungnya sudah kuat, sudah mulai jalan. Di wilayah sini juga yang termasuk ini masih banyak kebutuhan air, karena harapan kami kan yang 44.000 ini bisa 3 kali tanam. Ini di sini aja. Monggo Pak. Di sini yang 2 kali tanam ini kan MT2 nih, MT2 ya Pak. udah mulai kesusahan. Apalagi bicara MT3 gitu. Karena bagaimanapun untuk mendorong produktivitas, maka sarana produksi dari itu harus diperkuat. Ditambah faktor kemarau juga ya Pak yang berlangsung lama. Infonya gitu ya. Tahun ini ada ancaman El Nino lah ya, yang memungkinkan kemarau semakin panjang. Oke, PR berarti ya Pak ya, datang ke sini pulang membawa aspirasi. Selain membawa bantuan tadi ya Pak. Karena itu sebenarnya bantuan pemerintah. Cuman saya harus gesit, harus kreatif, tentu berebut dengan Kabupaten Laun dong. Karena itu program dari Kementerian Pertanian. Jadi kalau kitanya nggak kreatif, saya dengan dinas sinergi, dengan PPL, BPP juga sinergi, lalu kita dorong CPCL mana yang layak bantuan, dan kita minta agar dana sektoralnya Kementerian Pertanian larinya ke Cirebon. Oke, berapa titik Bapak yang akan menjadi konsen untuk ya, kemarin saya coba nih, lobby berkomunikasi untuk sumur perpipaan, memang dapat kuota 500 titik. 500 titik. Khusus di wilayah? Ya, Cirebon. Kabupaten Cirebon? Ya, nanti kita akan dorong wilayah barat, wilayah timur. Hari ini saya sinergi dengan BPP dan teman-teman dan dinas, tolong usulkan kelompok-kelompok mana saja yang memang secara kebutuhan sarana saprodi itu membutuhkan sekali, lalu kita dorong dengan anggaran 2026, karena kita juga ditunggu CPCL oleh kementerian. Dan memang jadi legislatif daerah dengan sumber dana daerahnya terbatas, harus kreatif naik ke atas dong. Betul sekali, betul ya Pak. Kalau kita ngandelin APBD Kabupaten Cirebon, belum pertanian mampu Pak. Ya, hari ini kita transfer daerah aja ditahan. Betul ya. Oke, jadi Pak, harapannya dengan bantuan ini pasti membantu para petani ya Pak ya? Atau Bapak punya target lain Pak dari kunjungan datang ke Desa Luwung ini, Pak Dewan? Ya, saya selaku pertama kewajiban saya sebagai wakil dari mereka lah ya, aspirasi harus kita tangkap. Karena saya tahu kebutuhan mereka, kita juga mengandalkan mereka sebagai petani, dan mereka harus semangat bertani.
Mereka kalau bisa tanam 3 kali, gimana caranya aspirasinya kita tangkap, yang pertama. Yang kedua, tentu saya secara pribadi juga bagian dari Himpunan Perkebunan Tani Indonesia HKTI, Dewan Pembina di Kabupaten Cirebon. Iya. Saya harus membina para petani, harus menjadi jembatannya para petani. Aspirasinya mereka mendapatkan program-program yang hari ini di pemerintah pusat sangat banyak. Oke, kondisi ataupun aspirasi yang disampaikan petani setelah Bapak berkeliling di wilayah Kabupaten Cirebon serupakah seperti yang di Desa Luwung ini? Iya, serupa, banyak aspirasinya. Saya pikir problem yang ada di Luwung itu akan menjadi wakil problem-problem kita di kecamatan lain. Saya yakin, walaupun misalkan di daerah barat ya, Gegesik, misalkan dari Jawinangun, atau sebut saja di kecamatan Weru, di kecamatan Gegesik sekitarnya ya, wilayah barat yang memang kawasan pertanian cukup besar, yang airnya juga cukup banyak, tapi banyak air yang perlu dilarikan melalui irigasi teknis maupun irigasi perkotaan. Baik, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para petani di wilayah Kabupaten Cirebon? Ya, Kabupaten Cirebon secara kawasan peruntukannya memang pertanian cukup banyak, bisa saya katakan dia menjadi andalan kedua secara peruntukan ruang, maka tetap semangat para petani. Kita akan kawal semua aspirasinya, termasuk kebijakannya, karena di tata ruang kita ada 44.000 hektar yang lahan pangan, itu sawah, maka kami bertanggung jawab membawa aspirasi dari 44.000 hektar ini agar terfasilitasi sarana-sarana produksi pertaniannya. Tetap semangat, jangan putus asa, kami akan kawal. Dan banyak program-program yang dari pemerintah pusat yang sedang kita kawal untuk para bapak-bapak petani di Kabupaten Cirebon. Oke, termasuk dengan bantuan dan anggaran-anggaran khusus untuk sektor pertanian, begitu. Nanti ada JUT, ada RHB irigasi, lalu ada obat-obatan, sarana-sarana lain insya Allah kita bawa ke sini. Semuanya semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani. Tidak hanya bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan langsung dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mundu. Materinya tentang jenis pestisida yang aman, dosis yang tepat, dan cara aplikasi yang tidak merusak tanaman maupun lingkungan. Kalau tanaman ibu lebih dari 2 bulan usianya, biasanya padinya lebih wangi daripada umpannya. Karena memang kalau pengumpanan itu efektifnya di bawah usia 2 bulan padinya. Kalau lebih dari 2 bulan sebetulnya yang lebih efektif itu pengemposan Bapak Ibu. Jadi langsung nyasar ke lubang tikus. Jadi karena ini bantuannya berbentuk pengumpanan, maka jadilah harus lebih inovatif Bapak Ibunya. Mau dioles minyak jelantah mangga, mau ditambahin sama umpan yang lain mangga gitu. Terus lebih bagusnya memang digeprek dulu supaya tikus yang kecil juga masih bisa makan. Kalau segini kan lumayan besar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tikus yang kecil takutnya nggak bisa makan. Seperti itu. Terus per 5 hari harus dicek. Kalau habis tambah lagi. Jadi pengendalian tikus tuh nggak boleh sekali. Harus berkelanjutan. Jadi kalau habis mangga ditambah lagi. Kalau selama ini masih ada, mangga ditambah lagi. Jadi terus jangan takut Bapak Ibu, ini walaupun nggak kelihatan bangkainya ya, yang penting tikusnya sudah makan ini, mati dalam 1-3 hari. Jadi jangan takut kalau Bapak nggak ngeliat bangkainya, oh itu tikusnya tikus gaib, nggak. Karena memang masih banyak mitos nih Pak di sini, gitu. Jadi selama memang dimakan, saya pastikan tikusnya mati. Gitu. Jadi 1-3 hari matinya, nggak langsung. Tapi setelah dia makan, dipastikan sakit tikusnya. Jadi nggak akan makan padi Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi mangga. Buat pengendalian tikus, ada yang ditanyakan? Itu ditaruh di lahan basah nggak Pak? Jangan, kalau bisa di lahan yang kering Pak. Tikus nggak masuk ke situ ya? Iya.
Ya, kalau di lahan basah ini nantinya hancur, Pak. Lumer. Jadi kalau memang sekarang kan hujan udah berapa minggu ya Pak nggak turun, masih aman lah. Tapi kalau hujannya sudah mulai turun, sebaiknya memang dicampur sama umpan lain, ditutup. Betul, seperti itu. Ya, saat ini memang kita sedang mengalami kemarau panjang sehingga Bapak Ibu petani diharapkan untuk menghemat penggunaan air irigasi. Kemudian kita juga harus pengendalian hama secara terpadu. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada hama yang sudah di luar ambang batas. Jadi setiap hari kita harus mengontrol sawah kita. Jadi pengamatan berulang di lahan sawah, baik itu berupa melihat ada yang terkena hama atau penyakit, tentu saja beda hama dan penyakit, sehingga penanggulangan atau pengendaliannya pun bisa secara cepat ditangani. Ini obat sukat bari tikus. Oh, Bapak dari mana nih, Pak? Sumberbat. Oh, Ibu mau sumberbat. Iya, yang di dalam di tanah tuh. Anak, ya udah, makasih ya Mbak. Ya. Oke, semoga lebih cepat ya Bu ya keinginan dari Amin. petani sumber. Iya. Oke, Pak sempat ngalami kegagalan. Oh ya sering tuh. Tetap semangat, masih bisa ketawa Pak. Oh ya bisa. Bagaimana? Sekarang sih lagi orang itu Pak, yang nomor 1 tuh. Oh, oke. Semoga nanti bisa terbantu dengan bantuan ini ya Bu ya. Makasih ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Ibu Bapak.